Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lydia Nuraini. Nomor induk mahasiswa 1931811087. Saya bersekolah di Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Perbankan Syariah. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai manajemen pemasaran. Tujuannya agar semoga kita semua dapat belajar dengan adanya video ini. Yang pertama, pengertian. Manajemen pemasaran bank merupakan usaha untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan para nasabahnya terhadap produk dan jasa perbankan, baik produk simpanan seperti giro, tabungan, dan deposit, pinjaman atau jasa-jasa bank lainnya, dengan tujuan memberikan kepuasan pada nasabahnya. Adapun manajemen pemasaran pada bank umum syariah, tentunya manajemen pemasaran bank yang berprinsip dan teknik manajemennya sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Pemasaran adalah suatu sistem keseluruhan dari kegiatan-kegiatan bisnis yang ditunjukkan untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan dan mendistribusi barang dan jasa yang memuaskan kebutuhan baik kepada pembeli yang ada maupun potensial. Pemasaran adalah kegiatan manusia yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan melalui proses pertukaran. Tujuannya agar kita disiplin dalam berbisnis, berstrategi yang mengarahkan proses penciptaan, penawaran, dan perubahan fluid dari suatu inisiator kepada stakeholder yang dalam keseluruhan prosesnya sesuai dengan akad dan prinsip-prinsip muamalah dalam Islam. Salah satu alasan mengapa kita harus belajar manajemen pemasaran, karena pemasaran mempunyai peranan penting dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Pemasaran juga memberikan pelanggan banyak pilihan dalam memenuhi kebutuhan mereka, dan apabila pelanggan puas dengan produk yang ditawarkan, maka produsen mampu melakukan lapangan kerja dan mengurangi angka pengangguran yang ada. Di dalam manajemen pemasaran, kita akan diajarkan mengenai cara untuk melakukan kegiatan, analisis, perencanaan, dan pengendalian atas produk atau jasa. Dan ini akan berguna untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Selain itu, kita dapat mengenali persoalan-persoalan yang ada di dalam perusahaan, mengenai bagaimana mereka memasarkan produk mereka, tidak hanya di dalam perusahaan, namun bisa juga di dalam kegiatan sebagian mahasiswa. Di sini saya akan lanjut ke etika pemasaran perbankan syariah. Ada 9 etika pemasaran yang akan menjadi prinsip-prinsip bagi syariah marketing dalam menjalankan fungsi-fungsi pemasaran mereka. Yang pertama, memiliki kepribadian spiritual atau takwa. Yang kedua, berperilaku bail dan simpatik atau sidik. Yang ketiga, berperilaku adil dalam bisnis atau al-adl. Yang keempat, bersikap melayani dan rendah hati atau khidmah. Yang kelima, menepati janji dan tidak curang. Yang keenam, jujur dan dapat dipercaya, al-amanah. Yang ketujuh, tidak suka berburuk sangka atau suudzon. Yang kedelapan, tidak suka menjelek-jelekan atau ghibah. Yang kesembilan, tidak melakukan sogok atau rizwah. Adapun bauran pemasaran dalam perbankan syariah, yang pertama, produk ini sangat penting, karena dalam program pemasaran, strategi produk
dapat mempengaruhi strategi pemasaran lainnya. Yang kedua, price. Harga merupakan pengorbanan ekonomis yang dilakukan pelanggan untuk memperoleh produk atau jasa. Jadi harga itu sangat penting. Kenapa? Yang diinginkan sebuah pelanggan adalah sesuatu yang murah namun berkualitas. Yang ketiga, place. Saluran distribusi. Terdiri dari seperangkat lembaga yang melakukan kegiatan fungsi yang digunakan untuk menyalurkan produk dari produsen ke konsumen. Baru yang keempat, promotion. Promosi adalah kegiatan mengkomunikasikan informasi dari penjual kepada konsumen untuk pihak lain dalam saluran penjualan untuk mempengaruhi sikap dan perilaku serta meningkatnya produksi yang akan terjadi. Baru proses adalah kegiatan yang menunjukkan bagaimana pelayanan diberikan kepada konsumen selama melakukan jual beli atau pembelian barang. Yang keenam, people. Yang dimaksud partisipan di sini adalah karyawan, menyedia jasa layan maupun penjualan, atau orang-orang yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam proses layanan itu sendiri. Karakteristik lingkungan visi merupakan segi paling nampak dalam kaitannya dengan situasi. Baru saya akan lanjutkan strategi pemasaran perbankan syariah. Pertama, penawaran berbagai produk perbankan syariah. Salah satu strategi yang dilakukan sama dengan bank konvensional. Bedanya di bank syariah mereka melakukan prinsip dengan prinsip Islam. Itu yang membedakan keduanya. Sebagai contoh, kredit perumahan rakyat dengan sistem bagi hasil. Bagi hasil adalah sesuatu yang dilakukan oleh bank Islam. Yang kedua, jaminan keamanan. Semua nasabah pasti sangat ingin terjamin saat mereka menyimpan dananya di sebuah bank. Jadi itu adalah tugas bank-bank yang ada, baik bank syariah maupun bank konvensional, untuk mengamankan atau menjamin keamanan semua dana yang disimpan oleh nasabah mereka. Berbagai produk perbankan syariah yang dipilih. Ketiga, nuansa Islam. Berbeda dengan bank konvensional, di perbankan syariah memiliki nuansa tersendiri, yaitu nuansa Islam. Mengapa saya bilang nuansa Islam? Karena karyawan perempuannya menggunakan hijab atau penutup kepala, dan di situ pasti nuansa di dalamnya juga akan bernuansa Islam. Karena jadi setiap yang bekerja di sesuatu yang berbau Islam, pasti mereka adalah semua orang Islam. Karena prinsip syariah hanya diajarkan di dalam agama Islam. Sebuah strategi terus bergerak dan mengalami pergeseran, terutama dalam strategi dalam pendekatan terhadap konsumen. Hal ini disebabkan karena terjadinya persaingan dan perkembangan teknologi yang begitu cepat. Semakin banyaknya teknologi, semakin banyak persaingan yang terjadi. Kemajuan teknologi komunikasi memaksa perusahaan dan para pemasarnya harus berlomba untuk memodifikasi sistem mereka. Karena kalau kita ketinggalan, kita akan ketinggalan dengan yang lain yang sudah memiliki sistem yang modern. Baru di sini ada 4 sarana promosi yang akan saya perkenalkan. Yang pertama periklanan, yang kedua promosi penjualan, yang ketiga publisitas, yang keempat penjualan pribadi. Yang pertama adalah periklanan. Seperti apa sih? Seperti kita memasang
billboard di jalan-jalan, percetakan brosur baik disebarkan di setiap cabang atau pusat-pusat pembelanjaan, pemasangan spanduk di tempat yang strategis, pemasangan melalui koran, pemasangan melalui majalah, pemasangan melalui TV dan lain-lain. Promosi, penjualan promosi. Bagi bank, promosi penjualan dapat dilakukan melalui satu, pemberian insentif kepada nasabah yang memiliki simpanan dengan saldo tertentu. Kedua, pemberian cenderamata hadiah serta kenang-kenangan lainnya yang kepada nasabah yang loyal. Ketiga, dan promosi penjualan lainnya. Yang habis itu ada publisitas, merupakan kegiatan promosi yang memancing nasabah melalui kegiatan seperti pameran, bakti sosial, perlombaan cerdas cermat, kuis, serta kegiatan-kegiatan lainnya melalui berbagai media. Penjualan pribadi, baru ada penjualan pribadi. Penjualan pribadi dalam dunia perbankan, penjualan pribadi secara umum dilakukan oleh seluruh pegawai bank, mulai dari cleaning service, satpam, sampai pejabat bank. Secara khusus, personil sering dilakukan oleh petugas customer service atau service assistant. Sifat personel sering yang dikatakan lebih luas karena tenaga penjual dapat secara langsung menyesuaikan penawaran penjualan dengan kebutuhan dan perilaku masing-masing calon pembeli. Selain itu, kenapa tenaga penjual juga dapat segera mengetahui reaksi calon pembeli terhadap penawaran penjualan, sehingga dapat mengadakan penyesuaian di tempat pada saat itu juga. Kesimpulannya adalah manajemen pemasaran syariah adalah sebuah disiplin bisnis strategi yang mengarahkan proses penciptaan, penawaran, dan perubahan fluid dari inisiator kepada stakeholders-nya yang dalam keseluruhan prosesnya sesuai dengan akad dan prinsip-prinsip muamalah dalam Islam. Ini artinya bahwa dalam syariah marketing, seluruh proses, baik proses penciptaan, proses penawaran maupun proses perubahan nilai, tidak boleh ada hal yang tertentangkan dengan akad dan prinsip-prinsip Islam. Sepanjang hal tersebut dapat dijamin dan penyamongan prinsip-prinsip muamalah Islam tidak terjadi dalam suatu penyimpangan prinsip-prinsip muamalah Islam tidak terjadi dalam suatu transaksi apapun dalam pemasaran dapat dibolehkan. Terima kasih. Sekian tadi penjelasan singkat dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.